Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rismawati, dan untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian eksperimen. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada pengertian penelitian eksperimen, yang kedua ada karakteristik penelitian eksperimen, yang ketiga ada ruang lingkup penelitian eksperimen, dan yang terakhir ada bentuk desain eksperimen. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan penelitian kualitatif. Pada umumnya dikenal sebagai metode penelitian yang melakukan percobaan dengan perlakuan atau tindakan di laboratorium secara in vitro maupun in vivo. Yaitu secara in vitro, penelitian ini menggunakan sel, enzim, atau isolasi dari suatu sistem. Sedangkan secara in vivo yaitu penelitian yang menggunakan hewan uji maupun manusia, baik di klinik maupun praklinik. Nah, yang tentunya penggunaan metode penelitian eksperimental semakin luas digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Nah, metode penelitian eksperimen pada umumnya biasanya digunakan dalam penelitian yang bersifat laboratoris. Namun, bukan berarti bahwa pendekatan ini tidak dapat digunakan dalam penelitian sosial, termasuk penelitian pendidikan. Nah, jadi penelitian eksperimen yang berdasarkan pada paradigma positivistik pada awalnya memang banyak diterapkan pada penelitian ilmu-ilmu seperti biologi dan fisika, yang kemudian diadopsi untuk diterapkan pada bidang-bidang lain termasuk bidang sosial dan pendidikan. Selanjutnya di sini ada pengertian penelitian eksperimen menurut para ahli. Nah, menurut Borg and Gall 1993 menyatakan bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian yang paling dapat diandalkan keilmiannya atau yang paling valid karena dilakukan dengan pengontrolan secara ketat terhadap variabel-variabel pengganggu di luar yang dieksperimenkan. Sedangkan menurut Emory, penelitian eksperimen merupakan bentuk khusus investigasi yang digunakan untuk menentukan variabel-variabel apa saja dan bagaimana bentuk hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir ada menurut konsep klasik, eksperimen merupakan penelitian untuk menentukan pengaruh variabel perlakuan atau independen variabel terhadap variabel dampak atau dependen variabel. Pembahasan kedua itu ada karakteristik penelitian eksperimen. Nah, di sini disajikan beberapa karakteristik penelitian eksperimen yang membedakan dengan penelitian positivistik lainnya. Yang pertama, metode eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang dianggap paling dapat menguji hipotesis hubungan sebab akibat atau paling memenuhi validitas internal. Nah, karakteristik yang kedua yaitu metode eksperimen merupakan rancangan penelitian yang memberikan pengujian hipotesis yang paling ketat dibanding jenis penelitian yang lain. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu metode eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap dampaknya dalam kondisi yang terkendalikan. Nah, untuk ciri khas yang membedakan penelitian eksperimen dengan penelitian yang lain, ya, yang tadi kan karakteristik, yang sekarang itu ada ciri khasnya. Yang pertama, satu atau lebih variabel bebas dimanipulasi. Nah, kondisinya dibuat berbeda, misalnya treatment dan non-treatment. Terus yang kedua, semua variabel lainnya kecuali variabel perlakuan. Variabel bebas dikendalikan atau dipertahankan tetap. Nah, yang ketiga, pengaruh manipulasi variabel bebas terhadap variabel terikat diamati. Nah, dengan asumsi karena diberi perlakuan yang berbeda, maka akan berdampak yang berbeda pula. Nah, dan yang terakhir itu adanya
komparasi. Nah, sehingga perlu penyamaan antara kelompok yang akan dikenai perlakuan dengan kelompok yang tidak dikenai perlakuan. Nah, dua kelompok yang akan dibandingkan tersebut harus komparabel. Masuk ke ruang lingkup penelitian eksperimen. Nah, dalam rancangan penelitian eksperimen ada 3 komponen yang harus dipenuhi, yaitu adanya refleksi, adanya randomisasi dan adanya kontrol atau pembanding. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adanya replikasi, yang kedua adanya randomisasi, dan yang ketiga adanya kontrol atau pembanding. Nah, jika komponen tersebut dipenuhi seluruhnya, maka disebut dengan eksperimental sungguhan atau true eksperimen. Nah, apabila hanya mengandung sebagian saja dari 3 komponen tersebut, maka dinamakan pre-eksperimental. Nah, jika dalam penelitian diusahakan untuk memenuhi 3 komponen di atas, kita sudah berusaha ya untuk memenuhi 3 komponen yang tadi, yang replikasi, randomisasi, dan kontrol atau pembanding. Tetapi kita belum dapat mencapai tingkat yang sebenarnya. Nah, itu dinamakan eksperimental semu atau kuasi eksperimental. Nah, apabila hanya mengandung sebagian saja dari 3 komponen tersebut, maka dinamakan pre-eksperimental ya, yang tadi ada. Terus di sini sebagian besar eksperimen dalam bidang pendidikan pada umumnya dilakukan dalam rangka melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, oleh karena itu biasanya berkaitan dengan usaha untuk menguji pengaruh materi, media, metode, atau praktik pendidikan yang baru terhadap hasil belajar. Nah, rancangan penelitian eksperimen pada umumnya menggunakan variabel tunggal. Yang pertama ada 1 variabel perlakuan dimanipulasi atau dibuat kondisinya berbeda. Nah, selanjutnya diamati akibat atau dampak dari perlakuan tersebut terhadap 1 atau lebih variabel tergantung ya. Yang kedua itu ada variabel yang dimanipulasikan, disebut variabel perlakuan, variabel treatment, variabel eksperimen, atau variabel independen. Nah, yang selanjutnya ada variabel yang merupakan akibat atau dampak, disebut variabel tergantung, variabel dependen, atau variabel dampak. Masalah pokok menentukan kelompok kontrol atau pembanding yang sebanding atau comparable, dan membuat konstan atau mengontrol dan mengendalikan variabel-variabel non-eksperimen yang dapat mempengaruhi variabel dampak. Oke, untuk kegunaan rancangan eksperimen sendiri itu perencanaan eksperimen sedemikian rupa sehingga diperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan memungkinkan analisis yang objektif untuk memperoleh kesimpulan yang benar. Nah, jadi dengan kata lain, kegunaan dari rancangan eksperimental ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian secara maksimal dengan materi, waktu, dan biaya minimal sehingga penelitian menjadi efektif dan efisien dalam hal waktu, dana, tenaga, dan teknis dalam penentuan materi. Nah, jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa the science of experiment is getting more information for your money. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang bentuk desain eksperimen. Nah, di sini terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian. Yang pertama ada pre-experimental design, true experimental design, factorial design, dan quasi experimental design. Nah, untuk di sini ada kayak bagan ya. Yang pertama itu ada pre-eksperimental, ada 3. Yang pertama ada one shot case study, one group pre-test, post-test, dan intake group comparison. Yang kedua ada true experimental, ada 2, ada post-test only control design, ada pre-test control group design. Yang ketiga ada
faktorial eksperimental, dan yang terakhir ada kuasi eksperimental. Yang pertama tadi kan ada pre-experimental design atau non-design. Nah, dikatakan pre-experimental design karena desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi, hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Nah, bentuk pre-experimental design ada beberapa macam ya. Yang pertama ada one shot case study, one group pretest post-test design, dan intake group comparison. Nah, di sini yang pertama ada one shot case study. Paradigma dalam penelitian eksperimen model ini dapat digambarkan sebagai berikut ya. Sudah ada itu di gambarnya kayak X dengan O ya, X sama dengan treatment yang diberikan atau variabel independen, dan O sama dengan observasi atau variabel dependen. Nah, paradigma tersebut dapat dibaca sebagai berikut. Terdapat suatu kelompok diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Treatment atau perlakuan adalah sebagai variabel independen dan hasil adalah sebagai variabel dependen. Nah, di situ sudah ada contohnya, yaitu pengaruh penggunaan aplikasi SIACAD terhadap produktivitas kerja dosen. Yang selanjutnya itu ada one group pretest post-test design. Kalau pada desain one shot case study tidak ada pretest, maka pada desain one group pretest post-test design sebelum diberi perlakuan, dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum perlakuan. Nah, desain ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ada kan yang itu O1X, O2. O1 itu sama dengan nilai pretest sebelum memakai aplikasi SIACAD. Yang O2-nya nilai post-test setelah memakai aplikasi SIACAD. Nah, pengaruh penggunaan aplikasi SIACAD terhadap prestasi kerja dosen ya, itu contohnya. Nah, yang ketiga itu ada intake group comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen atau yang diberi perlakuan. Nah, paradigma penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut. Ada yaitu X01 yang di bawahnya 02. 01 sama dengan hasil pengukuran setengah kelompok diberi perlakuan, dan 02-nya hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan. Nah, pengaruh perlakuan sama dengan 01 min 02 gitu ya pokoknya bacanya. Nah, seperti telah dikemukakan bahwa ketiga bentuk desain pre-eksperimen itu bila diterapkan untuk penelitian akan banyak variabel-variabel luar yang masih berpengaruh dan sulit dikontrol, sehingga validitas internal penelitian menjadi rendah. Yang selanjutnya ada true experimental. Nah, dikatakan true eksperimental atau eksperimen yang betul-betul ya, karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Nah, dengan demikian validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Nah, ciri utama dari true eksperimental adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Jadi cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random. Nah, dua bentuk desain true eksperimental yaitu ada post-test only control dan desain ada dua, yaitu post-test only control design dan pretest group design. Yang pertama ada post-test only control design. Sudah ada ya, itu kayak bisa dikatakan rumus ya, yang R, X, 0 yang itu. Nah, dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random atau R. Kelompok pertama diberi perlakuan itu X, dan kelompok yang lain tidak. Nah, kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen, dan kelompok yang tidak diperlakuan
diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Nah, pengaruh adanya perlakuan atau treatment adalah 0,1 berbanding 0,2. Nah, dalam penelitian yang sesungguhnya, pengaruh treatment dianalisis dengan uji beda. Nah, pakai statistik atau t-test misalnya. Kalau terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. Nah, yang kedua ada pre-test, post-test control group design. Itu ya, sudah ada juga seperti rumus. Nah, dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random. Kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal. Nah, adalah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Pengaruh perlakuan adalah 0,2 min 0,1. Itu ya, pokoknya sudah ada di gambar video itu. Yang ketiga ada factorial design. Nah, desain faktorial merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan atau variabel independen terhadap hasil atau variabel dependen. Nah, pada desain ini semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest. Nah, untuk kelompok untuk penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompok nilai pretestnya sama. Nah, untuk lebih lengkapnya, untuk contoh dan yang lainnya itu ada nanti di rangkumannya ya. Nah, yang terakhir itu ada kuasi eksperimental ya. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai banyak kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Nah, walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Quasi experimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan pada penelitian. Untuk contoh quasi eksperimental itu lebih detailnya ada di rangkuman materi. Oke ya, enough. Saya rasa cukup untuk materi metode penelitian eksperimen ini. Jika ada yang mau bertanya boleh silakan lewat komen. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.